Siap konsentrasi lagi ya. Mari menyimak baik-baik apa yang disampaikan materi yang kedua ini. Terkait dengan pernyataan dari Wakil Presiden Pak Ma'ruf Amin ya, dalam ceramahnya hari Ahad kemarin itu dari kediamannya di kantor Wapres, dalam ceramah yang ditayangkan langsung di TVRI. Pak Ma'ruf mengatakan seperti ini kalimatnya: sebagian besar negara dengan mayoritas penduduk Islam sulit berkembang dan mengalami ketertinggalan di bidang ekonomi. Pasalnya, mereka masih konservatif dalam menerapkan ajaran agama di kehidupan sehari-hari. Kata Pak Ma'ruf begitu. Cara berpikir konservatif menjadi salah satu penyebab mengapa negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim masih tergolong tertinggal ya, dan terpuruk dalam ekonomi, pendidikan dan lain sebagainya, kata dia ya. Sekali lagi, ini disiarkan langsung melalui TVRI dari kediaman Wapres hari Ahad kemarin itu ya. Ma'ruf Amin menilai cara berpikir tersebut semakin berkembang akhir-akhir ini, khususnya ketika muncul kelompok-kelompok masyarakat yang berpikir bahwa kemurnian Islam harus dibangun dengan cara tekstualis. Cara berpikir seperti ini memang sudah mulai berkembang akhir-akhir ini, ketika isu kemurnian Islam harus dibangun dengan kemudian kita mengalami kemunduran berpikir dan mengarah pada cara berpikir yang sangat tekstual katanya. Ya, saya sebagai santri ya punya tanggung jawab untuk memberikan komentar dengan apa yang dikatakan oleh Ma'ruf Amin ya. Komentarnya adalah begini: Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan di hadapan Allah ini bernilai sebagai bentuk pembelaan saya terhadap Islam dan kaum muslimin, yang menurut saya dari kata-kata itu tuh sangat berpotensi menyalahkan Islam dan kaum muslimin. Sekali lagi, kata-kata yang tadi disampaikan oleh dia itu ya, itu berpotensi menyudutkan, menyalahkan Islam dan kaum muslimin. Maka batin saya terpanggil untuk sebisa saya ya menyampaikan pembelaan. Mudah-mudahan diterima oleh Allah. Kalau manusia mau menerima mau tidak enggak persoalan ya. Yang penting niat ini dan apa yang saya lakukan ini diterima oleh Allah. Baik para jamaah rahimakumullah, yang jelas mengherankan ya. Dengan Wapres mengatakan hal seperti itu. Beliau sudah terperangkap pada istilah konservatif dan istilah moderat atau wasatiyah. Perlu diketahui bahwa kedua istilah itu sama sekali tidak dikenal di dalam Islam, melainkan berasal dari Barat.
Itu Barat yang menciptakan itu. Sama dengan Islam radikal, Islam fundamental, Islam ekstrim kanan segala macam, itu istilah-istilah Barat untuk sengaja agar menjadi umat yang terkotak-kotak dan gampang diadu domba nantinya. Istilah konservatif artinya adalah doktrin politik yang menekankan pada nilai institusi dan praktek-praktek yang tradisional. Satu. Atau konservatif juga diartikan sikap menolak perubahan. Padahal para pejuang syariah dan khilafah itu justru ingin berubah, ya, dari situasi yang terjajah seperti sekarang, ingin berubah menjadi bangsa yang merdeka. Padahal jadi salah menerapkannya. Istilah itu dipakai di dunia Islam sebagaimana istilah fundamentalis dan radikalisme sebagai stigma terhadap kalangan muslim yang memperjuangkan tegaknya syariah Islam dalam naungan khilafah. Inilah harbul istilah, ya, perang istilah yang dilakukan oleh Barat terhadap Islam dan kaum muslimin. Sadarlah itu, wahai kaum muslimin. Dalam Islam hanya ada dikenal istilah muslim, fasik, zalim dan kafir. Munafik tuh bisa ke zalim, bisa ke fasik, ya. Muslim yang melepaskan diri dari ketaatan kepada syariat dikategorikan zalim atau fasik selama tidak secara keyakinan. Namun bila ia meyakini melepaskan diri dari ajaran Islam, jatuhlah pada kekufuran. Itu di kitab-kitab akidah tauhid seperti itu fakta. Muslim yang berpegang teguh pada keyakinan bahwa riba, jinah, homoseksual, narkoba, kemudian penjualan aset-aset negara haram hukumnya, adalah muslim yang taat, bukan muslim konservatif sebagaimana dituduhkan oleh beliau. Sedangkan orang yang mengaku muslim misalnya tapi menerima eksistensi kaum LGBT, mempraktekkan riba, melegalkan jinah, membiarkan kekayaan negeri ini dikeruk oleh asing, tidak disebut sebagai muslim moderat, tapi disebut fasik atau zalim. Sekali lagi, bila tidak sampai kepada tingkat menghalalkan. Kalau menghalalkan, maka jatuh dalam apa? Kekufuran. Ini harus diluruskan di makna konservatif ini. Berikutnya, selain itu, Pak Ma'ruf Amin juga melakukan kesalahan fatal dalam menganalisa sebab kemunduran atau tidak majunya negeri-negeri mayoritas penduduk muslim. Yang dikatakannya karena mayoritas muslim berpaham konservatif. Bagaimana alur jawabannya? Satu, pada faktanya di seluruh dunia hari ini tidak ada yang menerapkan Islam secara kafah. Lantas ketika terjadi keterpurukan, nggak bisa menyalahkan Islam. Mulai dari aturan ibadah, perekonomian, sosial hingga politik, hanya sebagian kecil hukum Islam yang diberlakukan di banyak negeri kaum muslimin saat ini. Lalu indikasi Indonesia mundur karena paham konservatif katanya dominan di tanah air, itu di mana? Yang ada justru, bukankah kalangan yang menduduki jabatan saat ini di pemerintah dan dewan justru didominasi dari kalangan Islam moderat, kaum kufar, dan nasionalis sekuler? Bukankah itu faktanya? Bukankah PDIP dan presidennya serta para partai-partai pendukung itu adalah berlatar belakang dari kaum nasionalis sekuler? Lantas kenapa ketika terpuruk menyalahkan Islam?
Justru karena merekalah hari ini Indonesia kian terpuruk kondisinya, bukan karena Islam. Ekonomi hancur, impor makin menggila, TKA terus merangsek masuk, menggeser tenaga kerja lokal, utang luar negeri melejit hingga hampir di hitungan angka 10.000 triliun. Ini bukan karena paham Islam konservatif, Pak, bukan, melainkan karena neo-imperialisme dan ideologi kapitalis neoliberalisme. Kenapa Anda menyalahkan Islam, Pak? Kenapa? Belum cukupkah? Dan saya perhatikan untuk kesekian kalinya loh ya, Anda melontarkan kata-kata yang sangat-sangat terindikasi menyudutkan Islam. Dulu pernah Anda katakan khilafah syariat Islam, tapi ancaman. Masya Allah, Anda belum taubat, hari ini Anda mengatakan lagi kalimat yang nadanya sama. Kedua, kita buka ya alam pikiran kita yang jernih. Kedua, kemunduran negeri-negeri muslim hari ini bukan disebabkan oleh ajaran Islam, tapi karena diterapkannya sistem politik demokrasi di alam kapitalisme. Demokrasi telah melahirkan banyak kepala daerah dan pejabat, juga anggota dewan yang korup. Itu fakta. Sampai tahun 2019 sudah ada 114 kepala daerah terjerat korupsi. Kenapa Islam disalahkan lagi, Pak? Demokrasi menyebabkan terjadinya politik transaksional antara elit parpol dengan para investor politik, sehingga banyak kebijakan daerah maupun pusat dikendalikan oleh para pemilik modal. Kalau kata pemilik modal, BBM naik. BBM jangan turun di saat harga minyak dunia turun, tidak turun. Di saat rakyat lagi susah karena wabah corona, sekarang BPJS diketuk palu naik juga. Kemauan siapa? Pemilik modal. Maka omong kosong slogan demokrasi dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat itu penipu ya. Tapi lagi-lagi Masya Allah, Islam dan umat Islam lagi yang disalahkan. Sementara itu kapitalisme telah menyebabkan banyak sumber daya alam dikuasai asing dan asing. Tanah Indonesia sebagaimana dinyatakan oleh Syafi'i Ma'arif hari ini sudah 80% dikuasai oleh asing, 13% dikuasai konglomerat, sisanya 7% untuk rakyat Indonesia dengan jumlah antara 250 juta jiwa. 7% doang kita. Kenapa menyalahkan Islam? Menyalahkan umat Islam, padahal sistem ini yang sedang Anda jalankan. Dewan Pakar Pusat Studi Energi dari UGM menyebutkan pengelolaan ladang minyak 90% dikuasai asing, sisanya 10% dikuasai BUMN dan BUMD. Saya jawab ini. 3. Karena kapitalisme, ekonomi kita terpuruk, akibatnya angka putus sekolah di Indonesia masih tinggi di kisaran 4,6 juta anak usia 7 sampai 18 tahun putus sekolah. Ya. Bukan karena Islam loh ya. Tapi karena kapitalisme.
Arah pendidikan yang tidak jelas juga menyebabkan hampir 80% dari total 7 juta lebih sarjana di Indonesia hari ini nganggur, Pak. Bahkan sampai ada sarjana magister atau S2 yang menjadi supir ojek online karena tidak mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai dengan pendidikannya. Tidak berkembangnya teknologi juga diakibatkan negara-negara muslim terus tunduk pada penjajahan teknologi dan industri yang dilakukan oleh negara-negara adidaya. Terakhir, bila Indonesia ingin maju, maka penguasanya harus mau melepaskan diri dari jerat neo-imperialisme dan ideologi kapitalisme, neoliberalisme, bukan malah menyalahkan Islam. Justru harus kembali kepada Islam. Semenjak kemerdekaan, kita menyaksikan Islam justru dipersalahkan dan dikungkung agar tidak berkembang. Bila kini Wapres menyalahkan Islam konservatif, itu adalah sikap buruk muka, cermin dibelah. Menyembunyikan ketidakmampuan dan kegagalan dalam mengelola pemerintahan dengan kemudian menyalahkan Islam. Itu cara-cara licik, ya. Anda tidak bisa menjadi pejabat, mengurus negara, mensejahterakan rakyat agar tidak dipersalahkan, kemudian Anda menyalahkan Islam dan kaum muslimin. Sungguh naif, cara yang tidak dewasa. Oleh karena itu maka, wahai Tuan Wapres, ya, saya mengingatkan sebagai sesama muslim, karena untuk bertemu langsung tidak gampang, ya. Ajakan dari saya sebagai santri, ya. Sadarlah wahai Bapak Wapres, bahwa usia Anda sudah tidak muda lagi. Begitu banyak bonus umur yang sudah Allah berikan kepada Anda. Harusnya Anda bukan di istana, tapi sudah di astana. Ada bonus dari Allah, umur yang berlebih dari 63. Seharusnya Anda gunakan sebagai muslim untuk membela Islam, atau sekurang-kurangnya tidak menjadi orang yang menyerang atau terindikasi menyerang syariat Islam, terindikasi menyerang perjuangan umat Islam yang ingin berubah agar tidak menjadi bangsa yang terjajah. Seharusnya Anda di usia yang sudah sepuh seperti ini memberikan contoh yang baik, keteladanan yang baik, sebagaimana itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ingat, kita semuanya akan mati. Mumpung ini bulan Ramadan, lakukan kesempatan yang tersisa di bulan suci Ramadan ini, wahai Tuan Wapres, untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, dan jangan sekali-kali lagi Anda melontarkan kata-kata yang sama, yang memojokkan Islam dan kaum muslimin. Sungguh saya sebagai santri, saya sebagai muslim tidak rela ketika Islam dan kaum muslimin dipojokkan oleh siapapun, dituduh oleh siapapun, bukan hanya oleh Anda. Dan sebisa mungkin Al-Fakir akan melakukan pembelaan. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mengakhiri acara pengajian ini, mari rapatkan ukhuwah, rapatkan barisan, rajut silaturahim, saling doakan, saling kuatkan, waspadai, waspadai, ini fitnah akhir zaman, ya. Islam agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa oleh banyak pihak ingin dimatikan cahayanya, tapi percayalah, wallahu mutimmu nurih walau karihal kafirun.
Sekian dan demikian, semoga menjadi ilmu yang manfaat. Wallahu a'lam bissawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.